Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat semua? Sebelum dimulai harus ditata dulu wajahnya, harus seimbangkan senyumnya. Nah, gitu. Jangan pakai masker. Nanti kelihatan. Yang pakai masker dicopot aja. Baik. Oh, kesusahan ya. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai KBM, kita bersama-sama dahulu membaca doa, membaca suratul Fatihah dan doa pembaca. Bismillah wa syafaati Rasulillah al-Fatihah. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita aturkan kepada Allah pada siang hari ini. Walaupun tadi agak menunggu lama proses pembenaran atau servis LCD-nya, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa normal lagi. Yang kedua, sholawat dan salam adalah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anak hari ini sudah sarapan semua ya? Sudah makan siang? Belum? Sudah. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita yang mungkin masih baru, yaitu mengenai sejarah Islam, khususnya sejarah kejayaan Islam pada masa lalu. Baik, anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sejarah perkembangan Islam, khususnya perkembangan Islam pada masa modern. Jadi kita lihat peta konsepnya. Ini sebenarnya semester 2. Di peta konsep ada gambaran mengenai pertama deskripsi perkembangan Islam pada masa modern, dan kemudian perkembangan Islam pada masa modern. Kemudian di deskripsi perkembangan Islam pada masa modern itu kita membahas mengenai perilaku semangat meneladani perkembangan Islam pada masa modern. Sementara mengenai perkembangan Islam pada masa modern sendiri, kita akan mempelajari hikmahnya, mempelajari perkembangan Islam pada masa modern. Yang pertama kita lihat mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam pada masa modern. Jadi masa modern itu dimulai dari tahun 1800 sampai kiamat. Jadi masa modern itu patokannya tahun 1800. Jadi ketika Belanda masuk ke Indonesia, itu masih dalam masa memulainya perkembangan Islam pada masa modern. Pertama kita lihat, pada masa modern lahir berbagai gerakan pemurnian ajaran Islam. Jadi bisa dilihat awal mulanya lahirnya gerakan pemurnian ini ada di Arab Saudi oleh seorang tokoh yang bernama Syekh Abdul Wahab. Lahirnya berbagai gerakan pemurnian. Pemurnian di sini itu dilakukan karena Syekh Abdul Wahab melihat saat itu umat Islam mengalami keterbelakangan, kemudian dianggap sudah mulai keluar dari ajaran Islam. Kemudian yang kedua, tanda Islam memasuki masa modern itu lahirnya gagasan nasionalisme di dunia Islam dengan berdirinya pergerakan Islam atau partai politik Islam. Di Mesir ada Jamaluddin Al-Afghani. Kalau di Indonesia ada Sarekat Jabang Islam, Sarekat Islam, kemudian lahirnya NU, lahirnya Muhammadiyah, itu sebagai tanda mulai masuknya perkembangan Islam di era modern. Kemudian berkait dengan gerakan pemurnian tadi yang pertama, itu merupakan cikal bakal lahirnya negara Arab Saudi. Di Arab Saudi itu kalau Anda ingin tahu, sebenarnya dulu adalah bagian dari kekhalifahan Turki Utsmani.
dulu Arab Saudi itu hanya bagian provinsi, tapi begitu ada proses wahabisasi, gerakan pemurnian, kemudian mendirikan kerajaan sendiri, namanya kerajaan Saudi Arabia. Diambil dari nama sang pendirinya Muhammad bin Saud, jadilah namanya Saudi Arabia. Kemudian setelah kita melihat faktor tadi, ada dua faktor yang menjadi penanda adanya perkembangan Islam pada masa modern. Kita lihat dulu pusat peradaban Islam pada masa modern itu bisa dilihat pertama ada di kerajaan Mughal India. Ada yang pernah mendengar nama Sultan Akbar dan istrinya Juda. Nah, film Juda Akbar itu sebenarnya setting sejarahnya adalah kerajaan Mughal India. Masih sama. Kalau yang pernah lihat film Juda dan Akbar, ya itulah. Kalau nggak tahu bisa nanti lihat di YouTube filmnya seperti apa, Juda Akbar. Kemudian kerajaan Safawi di Persia itu kerajaan Islam yang ada di negara Iran. Kalau hari ini Persia itu Iran. Sementara kerajaan Turki Utsmani yaitu yang ada sekarang di negara Turki. Tapi tiga kerajaan itu sekarang sudah tidak ada. Tapi pada masa awal mula masa modern ada tiga tempat atau tiga negara, India, kemudian Iran atau Persia dan Turki. Nah, ini gambar yang ada di sini ini contoh fisik bahwa Islam memang pernah berjaya di India. Ini Masjid Badshahi di Aurangzeb, Lahore, Pakistan. Pakistan saat itu masih satu wilayah dengan negara India. Kemudian masjid yang diambil sebagai contohnya adalah masjid kedua yang berada di Isfahan atau Iran. Ini peninggalannya kerajaan Safawi Persia. Ini ada di negara Iran. Nah, yang terakhir peninggalan yang ada di negara Turki hari ini, namanya Masjid Sulaiman di Istanbul, Turki. Bentuk masjidnya ini dibuat waktu itu untuk mengimbangi gereja yang ada di seberang masjid ini yang bernama Gereja Hagia Sophia yang hari ini pun menjadi Masjid Hagia Sophia. Jadi dalam sejarah Pakistan itu ada dua hal fakta yang berbalik. Di Turki ada gereja namanya Gereja Hagia Sophia, artinya menjadi masjid. Kalau di Spanyol ada masjid dulunya, sekarang jadi gereja, yaitu nama sejarah bola balik zaman, artinya bola balik zaman itu hal yang biasa. Nah, kemudian bagaimana kita bisa meneladani atau semangat meneladani perkembangan Islam pada masa modern? Kita bisa lihat di tayangan slide bahwa ada 4 hal yang bisa kita teladani dari semangat perkembangan Islam pada masa modern. Yang pertama, membiasakan diri untuk melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri itu kalau dalam ajaran Islam itu kita lakukan dengan cara muhasabah. Kalau setiap sholat maghrib, setelah sholat maghrib kita muhasabah. Muhasabah itu hitung-hitung sehari ini saya sudah berbuat baik apa, kesalahan apa yang sudah dilakukan, kira-kira besok perbaikan apa lagi. Jadi ada semangat setiap hari muhasabah. Setiap hari ada semangat menghitung bahwa hari ini kebaikannya harus dibuat lebih baik daripada hari kemarin. Kemudian kedua, bersikap optimis dalam menatap masa depan. Jadi kalau umat Muslim pada saat masa perkembangan masa modern itu punya semangat optimis. Tahu optimis nggak? Optimis itu yakin akan memperoleh sesuatu, yakin untuk melakukan amalan dalam Islam dan sebagainya. Optimis. Yang ketiga, bekerja keras secara profesional. Jadi kalau sekarang ada
semangat profesionalisme dulu dalam ajaran kita sudah banyak dipraktekkan oleh para tokoh, para ilmuwan, para ulama, di mana mereka itu punya profesionalisme dalam bekerja. Contoh, seorang ilmuwan dalam masa kejayaan Islam itu sehari minimal membaca Al-Qur'annya itu 5 jam. Sehari dia dibaca ya dipahami. Wah, kalau kita sehari berapa menit? 15 menit ya, sudah lumayan. Dulu 5 jam, ya wajar kalau kemudian paham, memahami dan bisa mengaktualisasikan apa yang ada dalam Al-Quran. Yang terakhir, menerapkan ilmu yang sempurna dalam meraih kesuksesan. Maksudnya adalah dalam kehidupan sehari-hari untuk memperoleh kesuksesan itu harus ada penerapan, pengamalan apa yang diperoleh setelah belajar, setelah mengaji untuk memperoleh kesempurnaan dalam meraih kesuksesan. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa belajar mengenai hikmah mempelajari perkembangan Islam pada masa ini. Bahwa yang pertama, Islam tidak membenarkan sikap terlalu membanggakan terhadap prestasi sebelumnya. Contoh konkret, jika kami punya mbak kaya raya, boleh bangga, tapi saya khususnya mbak ini, mbak saya itu kaya, kekayaannya bahkan 70-an. Kaget-kaget, kamu kok miskin? Saya keturunan 8. Yang kedua, mendorong semangat umat Islam untuk berjuang. Berjuang kalau dulu ya, mengangkat senjata, memperang. Kalau hari ini tidak ada. Paling kalau mau mengangkat senjata, kamu pergi ke Israel sana. Kalau di Indonesia semangat berjuang itu sudah tidak dalam konteksnya memegang senjata, tapi berjuang dengan harta, membantu kaum duafa, kaum lemah ekonominya, dan nanti yang patut atau layak untuk dibantu. Kemudian membelanjakan harta kita untuk kepentingan agama. Lalu yang ketiga, mendorong umat Islam untuk meraih kemajuan yang hakiki. Saya tanya, hakikat kita hidup di dunia pada akhirnya mau mana? Akhir ya. Jadi tujuan akhir hidup kita adalah selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Itu yang harus dicamkan. Ketika kita melakukan aktivitas sehari itu niatnya untuk kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Karena harus selamat dunia dan akhirat, karena juga harus bahagia dunia dan akhirat, maka ilmu agama dan ilmu harus balance. Belajar agama toh atau belajar ilmu umum toh. Lalu yang keempat, mendorong umat Islam untuk memiliki prinsip hidup yang kuat. Yang kadang-kadang mulai akhir ini banyak anak muda kadang tidak kuat memegang prinsip bahwa ada kehidupan akhir, kehidupan setelah mati. Itu salah satu prinsip bagaimana seorang muslim. Jadi kalau kamu tidak yakin setelah hidupnya ada kehidupan lagi, itu prinsip itu kuat karena berarti seperti itu. Kalau istilahnya Stephen Covey di buku Seven Habits itu mengajarkan kita untuk berpikir visioner, berpikir masa depan yang jauh. Kan pikir sesuatu yang jauh, walaupun jauh tapi itu nyata. Yang terakhir, mendorong umat Islam untuk memahami hakikat hidup dan kehidupan. Hakikat hidup dan kehidupan kita lihat di surat Az-Zariyat ayat 46, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakikatnya kita diciptakan oleh Allah semata-mata untuk beribadah. Jadi hakikat hidup dan beribadah kepada Allah. Kemudian kita lihat dulu deskripsi mengenai perkembangan Islam masa modern. Pada pembaruan di bidang keagamaan, yaitu dipelopori antara lain satu yang saya katakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang pembaharu dari negara Arab. Semangat pembaharuannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, kalau yang ke Indonesia misalkan
cermin pada semangat organisasi masyarakat Al-Irsyad lalu Muhammadiyah. Itu awalnya karena spirit pembaruan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Arab Saudi. Kemudian Muhammad Abdul atau Syekh Muhammad Abdul ini seorang guru besar di Al-Azhar di Mesir. Beliau juga sama menyerukan umat Islam melakukan pembaharuan. Maksudnya pembaharuan itu apa? Salah satunya menurut beliau ijtihad itu tidak boleh ditutup, harus dibuka lagi agar umat Islam bisa berpikir kritis. Lalu yang C, Muhammad Rashid John, ini juga sama. Muhammad Rashid John ini muridnya Muhammad Abdul dari Mesir. Kemudian pembaharuan di bidang politik. Kalau tadi agama, ini di bidang politik ada Syekh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Ali Pasha. Ini sama, dua orang tokoh yang mempelopori pembaharuan di bidang politik di negara Mesir. Kalau yang Jamaluddin Al-Afghani, kalau Muhammad Ali Pasha maaf itu kalau tidak salah di negara Turki. Kemudian pembaharuan di bidang pendidikan ini dipelopori antara lain oleh tokoh Syekh Tahtawi, di mana pemikirannya antara lain satu, jalan kesejahteraan adalah dengan cara berpegang teguh pada Allah. Kalau kamu yakin kita punya Allah, kita akan sejahtera. Ada satu ayat saya lupa, pokoknya bunyinya ud'uni astajib lakum, mintalah, doalah, maka akan aku kabulkan. Itu Allah yang dulu. Ada juga perintah Allah, semakin kita dekat, Allah juga akan semakin dekat. Bahkan dekatnya Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Tapi kalau kita menjauh dari Allah, Allah juga akan menjauh dari kita. Yang kedua, proses yang strategis untuk menjadikan umat Islam maju dan sukses adalah melalui jalan pendidikan. Hari ini untuk merubah pemikiran orang paling mudah kalau dalam forum pendidikan. Orang dulu memberikan ide akan lebih mudah dibanding ketika di luar pendidikan di luar sekolah. Itu dulu sudah diyakini oleh para ulama. Lalu penanaman rasa patriotik dan rela berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan. Ini yang pernah dirasakan umat Islam di Indonesia tahun 45, di mana ketika mereka berjuang melawan Belanda, ada keyakinan bahwa kalaupun gugur, terbunuh dalam perang, mereka yakin matinya mati syahid karena membela bangsa bagian dari jihad membela tanah air. Apalagi yang menjajah adalah orang Belanda dan kafir. Maka rasa patriotik itu juga besar. Seperti pertempuran 10 November di sejarah dikatakan yang menjadi spirit penyemangat adalah Bung Tomo. Padahal orang nggak tahu itu semua karena fatwanya Haji Hasyim Asy'ari yang mengatakan siapapun yang berangkat berjihad ke Surabaya radius 10 km, timur 10 km, 100 km barat, 100 km utara, 100 km, yang selatan juga 100 km, wajib untuk berangkat berperang membela Indonesia waktu Surabaya. Kalau mati, kata Hasyim, matinya mati syahid. Uang banyak yang saat perang, apalagi yang pengangguran kepada kedua kerajaan makan perang. Padahal sambil berbuncing, mereka nggak tahu mati, ya, karena kerajaan memang mati. Kalau matinya mulia, mati syahid. Kalau hidup berarti bonus. Sehingga mereka kaget. Orang Surabaya ini aneh. Makan perang hanya modal senjata tombak, berbuncing. Perang melawan senapan, melawan meriam, bahkan dari perang udara Nawal itu luar biasa. Tapi itulah namanya patriotik, semangat membela tanah air itu harus kita miliki. Makanya hari ini nggak mungkin kamu mengangkat senjata, tapi minimal setiap hari Senin berbuat. Nah kalau mau upacara setengah jam saya kita agak loyo lah. Bagaimana kalau patriotik membela tanah air dengan cara perang? Kita hanya diminta upacara. Yang terakhir, ulama adalah mengikuti perkembangan budaya. Para kiai, para ustadz, itu juga harus mengikuti tren perkembangan IT. Ketika IT ada, itu ada, banyak mengajar sekarang sudah sepertinya tidak offline berarti online, ya streaming dan sebagainya.
pemikiran yang lain, Al-Fathawi mengatakan pintu ijtihad tetap terbuka lebar. Ada yang tahu ijtihad? Ijtihad itu memutuskan suatu perkara yang dulu pada zaman Nabi belum ada, pada zaman sahabat belum ada, tapi harus ada ijtihad ini, boleh nggak? Contoh, orang mengikuti kahfi itu ada nggak dulu di zaman Nabi? Ada. Nah, sekarang kita ada ijtihad, boleh dengan alasan untuk menjaga populasi. Contoh itu. Lalu ajaran Islam tidak hanya mengurusi urusan individu dan akhirat, tetapi mengurusi persoalan juga di luar sekitar. Kalau kamu sholat fardu, tapi ada tetanggamu nggak makan seminggu baru dari itu belum sempurna iman kita. Lalu yang ketiga, kebiasaan diktator harus diganti dengan musyawarah. Dulu kan eranya era kerajaan, masih feodalisme. Begitu era nasionalisme, diktator kerajaan itu sudah ada, harus dengan model musyawarah mufakat. Kalau di Indonesia ada MPR, ada DPR untuk memusyawarahkan, memutuskan satu persoalan. Lalu syariat Islam tidak kaku, tetapi selalu dapat mengikuti perkembangan modern. Ya, bahwa ajaran Islam itu tidak harus kok seperti dulu zaman Nabi. Ketika zaman berubah, ada elastisitas untuk mengikuti perubahan itu. Yang terakhir, pendidikan harus bersifat sosial. Maksudnya sebanyak mungkin pendidikan bisa didapatkan oleh masyarakat tanpa harus membayar dengan biaya yang mahal. Tadi sudah saya jelaskan secara sekilas mengenai perkembangan Islam masa modern. Dari paparan yang singkat tadi tentu nggak bisa kita langsung paham, harus ditambah juga kalian mempelajari buku ajar yang ada, kemudian browsing di internet kalau perlu, bahkan lihat di YouTube juga sudah banyak mengenai perkembangan Islam masa modern. Tapi sekali lagi, khusus yang di Indonesia, perkembangan Islam modern ini ditandai dengan lahirnya Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam, kemudian Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad. Itu contoh awal mula perkembangan Islam dalam masuk ke Indonesia. Baik, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Paham ya? Paham. Anggap saja paham ya. Baik, kalau sudah paham, alhamdulillah. Terima kasih atas atensinya untuk pembahasan materi pada hari ini. Pertemuan besok akan kita lanjutkan lagi untuk pendalaman materi mungkin dengan diskusi ataupun dengan pemberian tugas. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dahulu dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Terima kasih tetap semangat, jangan lupa sholat waktu zuhur. Dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sekarang